Indonesia sudah merdeka dari 79 tahun yang lalu. Lantas mengapa Indonesia belum terbebas dari angka kemiskinan? Lalu siapakah yang patut disalahkan dari angka kemiskinan yang terus meningkat? Apakah masyarakat? Apakah pemerintah? Atau para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana bisa kita menyambut generasi emas? Sedangkan kita masih terpenjara akan kemiskinan. Buka mata kita, sadar diri kita. Sambut generasi emas tanpa kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi kerak yang sangat sulit diselesaikan. Sebab selama ini pengentasan kemiskinan selalu menemui jalan buntu meskipun secara jumlah semakin berkurang. Susahnya dukungan dari pemerintah dan susahnya dukungan dari masyarakat yang membuat angka kemiskinan semakin meningkat dan menurun secara sedikit. Banyak sekali faktor yang menghambat penyelesaian kemiskinan hingga tidak sedikit orang yang membandingkan mengapa negara yang maju memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah berbeda dengan negara kita. Lalu, apa sih yang mereka ketahui tentang kemiskinan? Menurut mereka, apa sih kemiskinan itu? Tidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah kekurangan harta yang dimiliki oleh seseorang. Kelompok seseorang yang tidak memenuhi kehidupannya. Menurut JDHI Kabupaten Sukoharjo, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek pangan, sandang atau pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 mencapai 25,90 juta jiwa. Bayangin, sebanyak itu loh kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Bahkan ada yang lebih tinggi daripada 2023, yaitu 2015 yang mencapai 28,59 juta jiwa. Kemiskinan ini tak luput dari faktor-faktor yang terjadi di Indonesia. Kira-kira apa faktornya? Ini faktornya. Yang pertama, merosotnya standar pendapatan per kapita masyarakat. 2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. 3. Biaya hidup tinggi. 4. Pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata. Selain karena faktor tersebut, Ibu Sri Mulyani juga bilang bahwa kemiskinan naik itu karena adanya inflasi loh. Yuk, dengerin nih kata Ibu Sri Mulyani. Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik tapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah. Jadi kita melihat sekali lagi konsisten. Namun kita tetap mendengar ya dalam hal ini, umpamanya terjadinya PHK di satu tempat, tapi di sisi lain ada job creation. Salah satu contoh dari kemiskinan yaitu kemiskinan struktural, di mana kemiskinan itu tumbuh secara turun-menurun dan susah dihilangkan. Menurut Sheryl Marjan 1980, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu, sehingga mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Kata Ibu Sri Mulyani dalam rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, yaitu kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi. Pak Menko PMK, Menteri Bappenas, dan juga arahan dari Pak Wapres. Pertama, untuk pengurangan kemiskinan itu 3 hal yang dilakukan, yaitu pertama mengurangi beban dari kelompok keluarga miskin, kedua meningkatkan pendapatan mereka, dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan.